dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Riz Satria Pratama absen 2. Saya Bernardus Kresna Aro Zandroto absen 4. Pak Gabriel Nathan Angga Putra absen 9. Saya Sugeng Sivan Audresian absen 30. Saya Yuda Ilham Setiar Lambang dari absen 32. Di video ini adalah video proyek asesmen akhir semester dari mata pelajaran Sejarah, Seni Budaya, dan Informatika. Fase E semester 1 SMK Katolik Santo Mikael, Surakarta. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sangiran ini berletak di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Museum Sangiran ini berdiri pada tahun 1977. Pembangunan Museum Sangiran dilakukan dengan banyaknya penemuan benda-benda purbakala yang ditemukan di daerah situs manusia purba Sangiran ini. Daerah situs Sangiran merupakan pusat kehidupan manusia purba pada zaman prasejarah. Area situs merupakan jejak tinggalan berumur 2 juta hingga 200.000 tahun yang lalu masih dapat ditemukan hingga saat ini. G.H.R. von Keyxwald, seorang ahli paleontologi Jerman yang bekerja pada pemerintahan Belanda di Bandung pada tahun 1930-an, Keyxwald meneliti manusia purba dan binatang purba di daerah Sangiran. Ia menemukan fosil Homo erectus serta berbagai fosil binatang. Keyxwald juga melatih masyarakat setempat untuk mengenali fosil dengan cara yang benar saat menemukan fosil. Pada awalnya, hasil penelitian dikumpulkan di rumah Toto Morsono, kepala desa Kekilan hingga 1975. Pada waktu itu, banyak wisatawan yang mau berkunjung ke tempat tersebut, kemudian muncul ide untuk membangun sebuah museum. Awalnya Museum Sangiran dibangun dengan luas 1000 meter persegi. Letak museum berada di samping balai kota desa Kekilan. Dan Museum Sangiran ini diresmikan pada tanggal 15 Desember 2011. Kapak perimbas ini dibuat bersama langkah meruncingkan batu di satu segi permukaannya untuk menghasilkan anggota yang tajam. Kulit batu masih menempel di nyaris semua anggota permukaan yang tidak ditajamkan. Bagian lain yang tidak ditajamkan tersebut membuat area pegangan yang lumayan nyaman. Kapak ini benar-benar dibuat agar cocok pada di telapak tangan yang memakainya. Untuk membuat kapak perimbas ini wajib memakai 2 batu untuk membuat segi batu yang tepiannya tajam. Kapak perimbas yang ditemukan banyak yang dibuat berasal dari batuan kuarsa, kuarsit, basal, atau obsidian serupa batu rijang dan batu lainnya yang ringan. Penelitian awal yang berkenaan langsung dengan tradisi Paleolitikum di Nusantara dimulai pada tahun 1935. Dengan demikian, kapak perimbas ditemukan oleh Keyxwald. Ketika Keyxwald menemukan alat-alat batu prasejarah di wilayah Gunung Pacitan di daerah Kalibaksoko. Keyxwald berpendapat bahwa kebudayaan batu di zaman Paleolitikum yang tersebar di wilayah Pacitan hampir sama kebudayaan
batu tua yang berkembang di wilayah Eropa di awal zaman Paleotikum. Diketahui bahwa kapak perimbas merupakan alat batu atau serpih yang berbentuk tajam di satu sisi dan merupakan alat yang banyak digunakan pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Kapak perimbas dipergunakan untuk membunuh dan memotong hewan hasil buruan. Kapak perimbas tersebar banyak di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri, kapak perimbas tersebar di wilayah Sumatera Selatan hingga ke Flores. Dengan demikian, kapak perimbas digunakan pada zaman Paleolitikum dan berfungsi sebagai alat untuk membunuh dan memotong hewan hasil buruan. Jadi apa yang membuat ibu itu menyukai pekerjaan ini? Kan di sini ada museum, Ya. tempat wisata, banyak pengunjung. Biasanya ada itu batu-batuan yang aneh, yang antik, terus dibikin, ya dijual di sini khasnya Sangiran. Oh, jadi kayak suka itu ya, Bu? Iya, pengunjung banyak yang suka, tertarik. Kan aneh, seperti batu-batuan sini untuk nampak, untuk gantungan, untuk apa-apa itu kan dulunya itu pertama kali langka mas, paling laris sendiri kerajinan Sangiran itu dari batu-batuan sini. Terus mau tanya nih Bu, maaf Iya. ya sebelumnya ini penghasilannya itu dari berjualan ini itu paling besar berapa? Sama penghasilan tiap harinya itu berapa? Kayak dulu itu laris mas, lancar itu satu hari ya dapat 500, 200. dapat 1 juta gitu ya pernah, paling 200 300 itu pernah, sering gitu. Sekarang itu kan makin lama makin banyak penjualannya, makin Turun. pengunjungnya ya nggak seperti dulu mas, turun. Semenjak COVID itu juga Ya, pengaruh Bu? seperti itu, sejak COVID itu turunnya penurunan pengunjung. Oke. Terima kasih Bu. Iya ya. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari tugas kami ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana manusia purba dapat bertahan hidup dengan alat-alat yang sederhana. Salah satu contohnya adalah kapak perimbas yang tadi sudah kita jelaskan. Dan kesan dari kami senang karena dapat berkunjung ke Museum Sangiran ini dan bisa memperluas pengetahuan kita tentang manusia purba. Sekian dari kami. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.